menggapai surga. Surat 13 ayat 20 sampai 24. Oh ya, saya mau tanya lebih dulu lagi. Dulu ibu ketika hamil yang dibaca surat apa? Yusuf, ya. Kenapa yang dibaca surat Yusuf? Biar ganteng, nggak apa-apa. Sebenarnya masalah ganteng atau kurang ganteng itu adalah bisa dilihat bahannya. Jelas semuanya tergantung rahmat Allah, ya kan? Tapi kok masalahnya ibu kok nggak baca surat Muhammad? Kan ada surat Muhammad, surat yang ke-47, Nabi paling sempurna, penutup para nabi dan rasul, ahli syafa'ah, uswatun hasanah, ya, Nabi yang terbaik, ya kan? Kok yang dibaca bukan surat Muhammad? Terus pertanyaan gini, ketika ibu hamil, misalkan ketika hamil waktu itu, terus misalkan baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Terus anaknya? Itu gimana nemunya? Ya kan? Ketika ibu hamil baca surat Al-Jin, terus anaknya? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nah, inilah butuh kajian, perlu dijelaskan. Nggak ada pengaruhnya ibu baca surat Al-Jin, ya kan? Halo, assalamualaikum. Baik. 8 amalan untuk menggapai surga dari surat 13 ayat yang ke-20 sampai 24. Number 1, yang pertama adalah alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yang pertama adalah orang yang memenuhi janji Allah, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, tidak menyelisihinya, tidak merubahnya, tidak menggantinya, sama saja, tidak menukarnya. Jadi yang pertama, siapa yang ingin masuk surga, wajib dia memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Apa, bagaimana maksudnya? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bi aysal. Orang yang gemar bersilaturahim, senang bersilaturahim. Ibu kalau mau silaturahim itu baiknya nelpon dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ceng, hari Ahad nanti kamu ada nggak di rumah? Alhamdulillah ada. Berarti kita nggak akan kecilik kalau kita silaturahim. Terus tanya lagi, ngomong-ngomong suaminya udah gajian belum? Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa, Bu? Maksudnya kalau belum gajian kita mau berbagi rezeki. Kenapa seuzon sih ibu ini, ya Allah? Tuh kan? Tapi kalau ada yang silaturahim itu setiap jam makan siang itu kreatif itu, Bu. Ya. Setiap jam makan siang dia silaturahim tuh. Itu kreatif itu. Ya, nanti saya terangkan. Jadi orang yang gemar bersilaturahim. Number 3, yang ketiga, amalan untuk menggapai surga itu yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah. Hari ini banyak orang yang nggak takut kepada Allah. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Oh iya, kalau ibu termasuk takut kaitannya dengan suami ibu, apa yang ibu paling takuti dari suami ibu? Apa, takut buka cabang? Astagfirullahaladzim, Bu. Ya mungkin saja suami akan buka cabang kalau istrinya itu kasar. Terus. Nah, mulai. Makanya, Bu, kalau istri itu, Bu, harus pintar bermanja-manja sama suami. Ya Allah, Pak, aku seneng banget, syukur alhamdulillah punya suami kamu, insyaallah. Lebihnya satu kebaikan ibadah. Daripada tanya, Bu, nih dengerin ya. Kalau istri Solia zaman dulu,
Istri soleh zaman dulu itu kalau suaminya bepergian keluar rumah mau cari nafkah, rezeki, menuntut ilmu, berdakwah, berjihad, bepergian itu satu kebaikan. Suaminya pergi itu dia antarkan suaminya sampai pintu depan rumah atau halaman rumah loh Bu. Istri soleh zaman dulu. Sabar, belum selesai ceritanya. Terus apa yang menarik? Nah ini yang menarik. Apa yang dikatakan oleh istri soleh zaman dulu? Wahai sayangku suamiku, perhatikan ibadahmu. Ingat Allah, perhatikan ibadahmu. Cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram. Dan aku selalu menanti kehadiranmu sayang. Istri solihah zaman dulu. Ya kalau zaman sekarang kan ibu mau berangkat ya, hati-hati. Assalamualaikum, salam, mbak duit yang banyak. Fakta betul ya, alhamdulillah. Bu, istri soleh itu dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Ibu kan sudah lama jadi istri. Apa sih artinya istri? Kan sudah lama jadi istri kan? Apa artinya istri? Apa? Pendamping suami. Lah kalau suami? Gur molak malik tok itu. Istri itu ternyata makna kepanjangan dari Pak istri ingin selamat terus rajin ibadah. Mantap toh? Dia tulis yang besar tuh, istri ingin selamat terus rajin ibadah. Kasih tahu suaminya, Pak tadi kata Ustadz Akhlis, ternyata istri itu maknanya ingin selamat terus rajin ibadah Pak. Oh makanya kamu harus rajin ngaji, dia kan gitu. Nanti kalau udah mau tidur, habis sisa ibu bilang, tapi juga ada artinya suami Pak. Emang apa artinya suami? Selalu usaha agar membahagiakan istri. Suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Mantep toh? Tapi ngomongnya dengan lembut sambil pegang pinggangnya. Papa ngerti nggak suami itu? Oh nggak jadi tuh. Masya Allah. Jadi yang ketiga apa? Takut kepada Allah. Yang keempat, amalan untuk menggapai surga yang keempat apa? Takut dengan perhitungan yang buruk. Takut dengan perhitungan yang buruk. Ada yang tahu maksudnya? Takut dengan perhitungan yang buruk. Ini yang bisa jawab dengan benar, hadiahnya umrah bayar sendiri loh. Takut dengan perhitungan yang buruk apa? Apa? Takut dengan perhitungan yang buruk maksudnya adalah takut mati su'ul khotimah. Kan orang itu dihitung akhir kehidupannya kan Bu. Ibu ingat loh firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap? Mau nggak mau mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Udah sampai situ aja. Ya Allah ya Allah. Ibu tadi kok pas bilang Ustadz kok ngelihat saya kenapa? Doain saya apa? Saya sudah ikhlas, kalau ibu mau duluan silakan. Jadi takut dengan perhitungan yang buruk maksudnya takut mati su'ul khatimah. Bu di poin ini ibu jangan tertipu dengan yang namanya umur loh Bu. Karena orang mati nggak harus tua dulu. Ya kan? Orang mati itu nggak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Orang mati itu nggak harus sakit dulu loh Bu. Ada yang kakek neneknya sehat, anak cucunya meninggal. Ada kan? Ada juga
yang anak-anaknya meninggal, bapak ibunya sudah lama banget meninggal. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Yang kelima. Apa yang kelima untuk menggapai surga? Yang kelima adalah orang yang waladina, saya ulangi, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq waladina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Terus waladina sabaru tigu awaji rabbi, yaitu orang yang sabar. Orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Biasanya yang nggak sabaran ibu-ibu atau mak-mak? Itu nggak sabaran, itu tandanya nggak sabar. Orang yang sabar dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ibu ngerti nggak? Masya Allah, sabar itu pahalanya sangat besar sekali. Saking besarnya pahala itu apa? Malaikat kewalahan mau menulis, ya, mencatat pahalanya sabar. Tapi sabar dan syukur, syukur dan sabar kalau dipadukan, disatukan, dia menjadi status. Syukur dan sabar kalau dipadukan, disatukan, dia menjadi status. Maksudnya apa? Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Kira-kira yang suka marah-marah itu orang yang sabar atau enggak? Astagfirullah. Yang keenam, iqamati sholat, mendirikan sholat. Bukan ngerjain sholat loh bu, mendirikan sholat. Ternyata sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Mendirikan sholat. Sholat itu ternyata yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Loh, betul nggak? Iya kan? Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tapi sekarang ini zamannya kebolak-balik. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Contohnya, mu'alaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mu'alaf dengar azan, hatinya tersentuh, masuk Islam. Ya enggak? Mu'alaf dengar azan, tersentuh, masuk Islam. Yang sudah lama Islam dengar azan malah kaget. Ya Allah. Sudah tahu 5-10 menit lagi azan. Sudah tahu 5 menit lagi masuk waktu sholat, 5-10 menit lagi azan. Bukannya ambil air wudhu menyiapkan untuk sholat, malah apa? Goreng-goreng, nyuci, godak-godok, mau pas mepes, nyetrika-nyetriki. Ya sholatmu mesti berantakan.
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ibu-ibu yang ada di sini, alhamdulillah sholat zuhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Jam 2 banyak. Astagfirullah. Number 7. Yang ketujuh apa? Amalan untuk menggapai surga, gemar mengeluarkan zis. Zakat, infak, dan sedekah. Gemar mengeluarkan zis. Zakat, infak, dan sedekah. Ibu, catatannya gini. Kalau mengenai mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, diungkit-ungkit, najis tau. Mau bahagia kok pelitnya 17 setan. Nggak akan bahagia. Keberkahan harta itu karena kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Ya kan, Bu? Yang ke-8. Yang ke-8. Apa amalan yang ke-8 untuk menggapai surga? Yang ke-8 adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Apa itu? Menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Menolak, membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Bisa nggak kira-kira, Bu? Menolak atau membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Ibu mau tahu contohnya? Betapa mulianya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Langsung yang ke-8 saya terangkan yang ke-8 dulu aja. Karena yang ke-8 ini kisah menarik sekali. Mau tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Kisahnya begini kisahnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibu, pernah difitnah, dituduh selingkuh. Marah enggak, Bu? Beliau hanya sedih, astagfirullah, kok mau ya orang ditipu, diperdaya oleh syaitan. Tetapi singkatnya cerita, ini wanita Yahudi loh, Bu. Wanita Yahudi ini menuduh Ibunda Aisyah melakukan perselingkuhan. Kurang ajar banget ini. Tapi Ibunda Aisyah nggak marah-marah gitu, Bu. Awas kamu, orang ajar ya kamu. Nggak gitu juga, Bu. Untuk apa marah-marah? Nggak ada manfaatnya. Marah tuh gampang, tapi akibat efeknya panjang. Marah-marah itu mempercepat tua, buang energi, datangin penyakit, mempercepat mati. Singkatnya, wanita Yahudi yang jahat tadi mau melahirkan. Dia bilang kepada putrinya, nak sayang, pergilah engkau ke rumah Aisyah, ke rumah Bunda Aisyah. Kenapa, Mama? Kamu ngerti nggak? Mama ini mau melahirkan adik kamu. Mama ini jahat banget. Anaknya ngerti, Bu, kalau ibunya ini jahat terhadap Ibunda Aisyah. Pergilah nak, padahal teman-temannya dia nggak ada yang membantu dia, nolong dia, Bu. Singkatnya, dalam keadaan mulai dan gontai, anaknya wanita itu tadi mendatangi Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah salah satunya diberi fadilah kelebihan apa? Ahli dalam persalinan. Banyak wanita Yahudi Nasrani yang dibantu dalam melahirkan, yang kemudian masuk Islam. Nggak tahunya sampai di situ ada wanita muslimah yang juga minta tolong karena ibunya mau melahirkan, tapi lebih dulu. Nah, kalau ibu
misalkan jadi dokternya atau bidannya, mana yang dibantu dulu? Yang Yahudi atau yang Muslim? Hah? Kalau rumah sakit yang bawa duit, Bu, kurang ajar. Ya enggak peduli siapa yang datang. Ini yang datang ini jelas ibunya yang memfitnah tadi, Bu. Dia tanya kepada yang muslimah, gimana keadaan ibumu? Ibu saya sudah mau melahirkan, sudah mulus-mulus perutnya. Ditanya dengan yang Yahudi, kalau kamu ibumu gimana? Ibu saya sudah mau melahirkan, ketubannya sudah pecah. Apa kata Ibunda Aisyah kepada yang muslimah? Kamu pulang dulu ya, insya Allah ibumu masih lama. Ibunya dia lebih berhak untuk dibantu lebih dulu. Padahal ibu tahu tadi ibunya ini yang mau melahirkan ini adalah yang pernah memfitnah, menuduh ibunda berselingkuh atau zina. Coba, apa nggak ngeri? Singkatnya dibantu, Bu. Dibantu sampai melahirkan. Kira-kira anaknya Yahudi gitu kali, Bu, ya. Ya kira-kira gitu lah. Sampai melahirkan, apa kata Ibunda Aisyah? Kamu nggak usah minta maaf. Aku sudah memaafkan dirimu. Kamu nggak usah berterima kasih, tapi bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan dirimu dan bayimu. Aku doakan semoga Allah mengampuni kesalahan dosamu, memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Nih ada ala kadarnya, semoga bermanfaat untukmu dan bayimu. Kira-kira ibu bisa seperti itu? Enggak. Cepat sekali reaksinya. Loh, ini mah wanita ahli surga. Amalan untuk menggapai surga itu apa? Nggak punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam. Saya mau tanya, kalau di antara ibu ada orang yang nyakitin ibu, jengkelin ibu, nyebelin banget dia, jahat dia sama ibu. Suatu hari teman ibu bilang ini, Jeng, itu yang suka nyakitin kamu, yang nyebelin kamu itu, dia lagi sakit. Ibu bilangnya gimana? Syukurin.